Om Swastiastu. Terima kasih kepada Bapak Iketut Sunarwijaya SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Perbankan LPD yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami pada kali ini. Baiklah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu dengan saya sendiri Desa Putu Uri Perbandari absen 4 sebagai moderator dan pemateri pertama serta rekan saya Nilo Gede Rati Antarani Dewi absen 24 sebagai pemateri kedua. Konsep dan prinsip-prinsip pendapatan serta beban LPD. Pendapatan atau revenue adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal selama satu periode yang mengakibatkan kenaikan ekuitas dan tidak setara langsung dari kontribusi penanaman modal. Materi yang kedua yaitu beban. Biaya expenses adalah penurunan manfaat ekonomi yang selama satu periode tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Prinsip-prinsip pendapatan dan beban pada lembaga perkreditan desa atau LPD mencakup beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan. Berikut adalah beberapa prinsip tersebut. Yang pertama yaitu prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui ketika sudah terjadi secara substansial dan dapat diukur dengan andal. Misalnya, pendapatan bunga dari pinjaman harus diakui pada saat bunga tersebut diterima dari pinjaman. Yang kedua yaitu prinsip konservatisme. Prinsip ini menyatakan bahwa pendapatan hanya diakui jika sudah pasti, sementara kerugian atau beban harus diakui segera jika mungkin terjadi. Contohnya, jika ada indikasi bahwa pinjaman mungkin tidak dapat dibayar kembali, EPD harus mengakui potensi kerugian pada pinjaman tersebut. Yang ketiga yaitu prinsip keterbandingan atau konsistensi. LPD harus konsisten dalam penerapan kebijakan akuntansi dari tahun ke tahun, kecuali jika ada alasan yang kuat untuk melakukan perubahan. Ini memastikan keterbandingan informasi keuangan dari satu periode ke periode lainnya. Yang keempat yaitu prinsip materialitas. LPD harus mempertimbangkan materialitas suatu transaksi atau kejadian dalam laporan keuangannya. Jika suatu transaksi atau kejadian tidak material, maka tidak perlu dilaporkan secara terpisah dalam laporan keuangan. Yang kelima yaitu prinsip realisasi pendapatan. Pendapatan diakui ketika sudah benar-benar direalisasikan atau yaitu ketika barang atau jasa sudah diserahkan atau layanan sudah diberikan. Misalnya, pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat barang tersebut telah diterima oleh pembeli. Yang keenam yaitu prinsip akrual. Prinsip akrual mengharuskan LPD untuk mengakui pendapatan dan beban pada periode ketika transaksi itu terjadi, bukan pada periode ketika kas masuk atau keluar. Ini memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan dengan akurat kinerja keuangan LPD pada periode tertentu. Materi selanjutnya yaitu transaksi yang termasuk ke dalam pendapatan dan beban pada LPD. Transaksi yang terjadi di dalam lembaga perkreditan desa atau LPD dapat dibagi menjadi pendapatan dan beban, mencerminkan aktivitas keuangan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Yang pertama yaitu pendapatan LPD. Poin pertama yaitu bunga pinjaman. Pendapatan utama LPD berasal dari bunga pinjaman yang dikenakan pada pinjaman yang diberikan kepada anggotanya. Yang kedua yaitu biaya administrasi. LPD juga dapat memperoleh pendapatan dari biaya administrasi yang dibebankan kepada anggotanya atau pihak lain atas layanan perbankan yang diberikan. Yang ketiga yaitu pendapatan lainnya. LPD dapat memperoleh pendapatan dari sumber lain seperti pendapatan dari investasi dalam instrumen keuangan lainnya atau pendapatan dari penjualan barang atau jasa yang ditawarkan kepada anggota atau masyarakat umum. Pendapatan LPD mencerminkan sumber-sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai operasional dan pertumbuhan lembaga. Bunga pinjaman adalah pendapatan utama yang menunjukkan seberapa efisien LPD dalam menyalurkan dana dan menerima kembali pembayaran dari pinjaman yang diberikan. Biaya administrasi dan pendapatan lainnya juga penting karena dapat memberikan sumber pendapatan tambahan dan memperluas basis keuangan LPD. Yang kedua yaitu ada beban LPD. Poin pertama yaitu bunga simpanan.
LPD harus membayar bunga kepada anggotanya atau pihak lain atas simpanan yang disimpan. Yang kedua yaitu biaya operasional. Biaya operasional mencakup berbagai pengeluaran yang terkait dengan menjalankan bisnis LPD, seperti gaji dan tunjangan pegawai. Yang ketiga yaitu biaya administrasi. LPD juga harus menanggung biaya administrasi untuk menjalankan operasionalnya. Yang keempat yaitu provisi dan cadangan. LPD harus mengalokasikan dana untuk provisi atau cadangan untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian pada kredit yang bermasalah atau tidak tertagih. Yang kelima yaitu biaya promosi dan pemasaran. Untuk meningkatkan basis nasabah dan pertumbuhan basis, LPD mungkin mengeluarkan biaya untuk promosi dan pemasaran, seperti iklan atau program pengembangan komunitas. Baiklah, untuk materi berikutnya akan dibahas oleh rekan saya Ratih. Kepada Ratih, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai pendapatan dan beban LPD. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode. Yang pertama ada pendapatan operasional. Pendapatan operasional merupakan suatu pendapatan yang berasal dari kegiatan utama LPD. Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bunga, fee-based income dan pendapatan operasional lainnya sepanjang dimungkinkan oleh peraturan. Yang kedua ada pendapatan non-operasional. Pendapatan non-operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama LPD. Berikut adalah beberapa sumber pendapatan non-operasional yang mungkin dimiliki oleh lembaga perkreditan desa, yaitu yang pertama ada investasi, yang kedua ada bunga simpanan, yang ketiga ada dana hibah, yang keempat ada keuntungan penjualan aset, yang kelima ada sumbangan, dan yang keenam ada pendapatan lain-lain. Pendapatan ini mencakup seperti penyewaan aset, royalti, atau pendapatan lain yang tidak terkait dengan operasi utama LPD. Selanjutnya ada beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Yang pertama, beban operasional. Beban operasional adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan operasional atau kegiatan inti suatu perusahaan. Ini mencakup biaya-biaya seperti gaji atau upah karyawan, biaya-biaya administratif, biaya pemeliharaan aset fisik, biaya pemasaran, dan biaya-biaya lain yang terkait langsung dengan menjalankan bisnis atau organisasi tersebut. Yang kedua ada beban non-operasional. Beban non-operasional adalah biaya-biaya yang tidak terkait dengan langsung dengan kegiatan operasional atau inti dari suatu perusahaan atau organisasi. Ini mencakup biaya-biaya seperti bunga pinjaman, kerugian investasi, atau biaya-biaya penyesuaian yang terkait dengan aktivitas non-operasional seperti penjualan aset. Untuk materi berikutnya yaitu menyediakan laporan laba rugi RPD. Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk periode tertentu. Selisih antara pendapatan-pendapatan dan biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita oleh perusahaan. Laba rugi memiliki 3 elemen penting, yaitu yang pertama ada pendapatan. Aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utangnya selama satu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha. Yang kedua ada biaya. Aliran keluar atau pemakaian lain aktiva atau timbulnya utang selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha. Yang ketiga ada laba rugi. Laba adalah kenaikan modal yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha dan dari semua transaksi. Dan rugi adalah penurunan modal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi
dari suatu badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama suatu periode kecuali yang timbul dari biaya atau distribusi pada pemilik. Untuk contoh dari laba rugi LPD itu bisa dilihat di RMK yang telah kami kirimkan di grup. Baik, sekianlah pemaparan materi dari saya. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi kelompok kami. Saya tutup presentasi kali ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.